Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa ashabi ajmain. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharaini amin. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul hadiya asyara fi fadilatil masjidi fi fadilatil masajidi. Qala sallallahu alaihi wasallam man takallama man utawi sapane wong iku takalama ngomong sapa wong bikalami dunia kelawan omongan babakan duniawi fil masjidi ing dalem masjid akhbatallahu amalahu arba'ina sanah akhbata mongkong lebur Allahu sapa Allah amalahu ing amaleman arba'ina ing dalam waktu 40 tahun. Ini menjadi perhatian. Bab ini menerangkan fadilahnya masjid. Ya, otomatis masjid-masjid di negara kita, di daerah kita, sebab Masjidil Haram kemudian Masjid Nabawi itu punya kelebihan. Orang sholat di Masjidil Haram dilipat gandakan 100.000 kali. Orang sholat di Masjid Nabawi digandakan 1000 kali. Yang dimaksud masjid-masjid ini adalah masjid-masjid di negara kita atau di daerah kita. Barang siapa yang berbicara tentang urusan duniawi di dalam masjid, akhbatallahu amalahu arba'ina sanah. Allah Subhanahu wa ta'ala melebur amal kebaikannya selama 40 tahun. Ini maka perlu diperhatikan. Lebih-lebih masjid untuk jual beli itu tidak boleh. An Abi Hurairah khobarun idza ra'aitum man yabi'u aw yabta'u fil masjidi faqulu lahu la arbahallahu tijarataka. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Hurairah, idza ra'aitum nalikane weruh sira kabeh man ing wong yabiu kang dodol sapa man awiyabta'u tawa tuku sapa man fil masjidi ing dalem masjid fakulu mongko ngucapo sira kabeh la arbaha ora paring bati Allahu sapa Allah tijarataka ing dagangan sira. Berarti apabila ada orang jual beli di dalam masjid, ya paling tidak di area masjid gitu ya, itu disuruh berkata la arbahallahu tijarataka, semoga Allah tidak memberikan keuntungan pada dagangan kamu. Nah, ini perlu diperhatikan. Maka masjid-masjid, terutama masjid-masjid yang bersejarah, itu kadang-kadang banyak diperjualbelikan apa souvenir atau buku-buku atau apa-apa itu. Mestinya tidak boleh seperti itu.
Wa qala sallallahu alaihi wasallam syarrul biqa aswaquha wa khairul biqai masajiduha. Utawi olo-olone tanah lapang utawa lahan, aswaquha iku pasare biqa. Aswaq iku pasare biqa. Wa khairul biqai masajiduha, sak bagus-baguse tanah lahan yaiku masjide. Kenapa sejelek-jeleknya lahan itu pasar? Lima yaqa'u fiha minal ghosyi wal aimanil kadzibati. Karena di pasar itu tempatnya orang yang bohong, orang menipu. Banyak jual beli di pasar itu yang menipu. Nah ini maka disebut dengan tempat yang paling jelek. Tapi kenapa masjid itu tempat yang paling baik? Karena tempat itu untuk berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, untuk membaca Al-Quran, untuk belajar mengaji, mengkaji kitab-kitab. Itu maka tempat yang paling baik adalah masjid. Kemudian Rasulullah waqala sallallahu alaihi wasallam, idza takhala ahadukum al-masjida fala yajlisu hatta yusolli raka'ataini. Apabila kalian masuk masjid, maka jangan duduk sehingga kalian sholat dulu 2 rakaat, atau yang lazim disebut dengan sholat tahiyatul masjid. Ini karena kemuliaan dari masjid, maka tiap kali masuk masjid diperintahkan sebelum duduk sholat tahiyatul masjid. Kemudian pada waktu sholat Jumat khotib sudah naik mimbar, itu kita tidak diperbolehkan untuk menjalankan sholat apa-apa kecuali sholat tahiyatul masjid. Ini karena mulianya sholat tahiyat, mulianya masjid. Wa qala al-Azizi, wa idza jalasa nasiyan aw sahiyan wa qasura al-faslu suri'a lahu fi'luha wa tatakarrara bi taqarruri dukhuli. Disampaikan oleh Imam Al-Azizi, apabila masuk masjid lupa tidak sholat tahiyatul masjid, langsung duduk. Nasiyan aw sahyan wa qasura al-faslu, tetapi dalam waktu dekat, tidak lama, jadi duduknya baru sebentar saja, ingat, oh iya ya, saya kok tidak sholat tahiyatul masjid. Suri alahu fi'luha, maka disyariatkan untuk berdiri dan melakukan sholat tahiyatul masjid. Wa tatakarraru bitakor wirtuhuli, apabila keluar masuk disunatkan lagi, keluar lagi masuk disunatkan sholat tahiyatul masjid lagi. Nah ini. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man asroja sirojan fil masjidi lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalika dau'u fil masjidi. Man utai sapane wong iku asroja madangi sapa wong sirojan ing lampu fil masjidi ing dalam masjid, lam tazalil malaikatu tastaghfiru lahu madama dzalika dau'u fil masjidi. Malaikat selalu mendoakan, memintakan ampun
kepada orang yang menerangi masjid. Ya, menerangi masjid selama lampu yang digunakan untuk menerangi itu masih meneranginya. Nah, ini disunatkan. Al-babu tsani asyara fi fadhailil amaimi. Bab yang ke-12 tentang fadilahnya serban. Yang dimaksud serban itu adalah yang dipakai yang melingkar di kepala. Yang dipakai yang melingkar di kepala. Itu maksudnya serban. Kemudian yang di pundak itu namanya bukan serban, tapi namanya rida. Serban ini biasa dipakai oleh ulama-ulama zaman dahulu seperti Pangeran Diponegoro. Itu serbannya bagus. Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Wahab Hasbullah, ulama-ulama terkemuka semuanya itu memakai serban. Sebetulnya serban itu tidak harus orang pergi haji. Serban itu siapa saja, tidak harus orang yang pergi haji. Ini kadang-kadang salah pengertian. Kalau sudah pergi haji, memakai serban. Kalau belum pergi haji, tidak berani memakai serban. Ini salah. Seperti kopiah putih. Kopiah putih itu ya siapa saja memakai. Tidak harus Pak Haji. Tidak harus Pak Haji. Tetapi kadang-kadang rasa malu. Wong durung lunga kaji kok nganggo kopiah putih. Kadang-kadang malu. Asalkan proporsional, muqtadul hal, ndak apa-apa. Untuk sholat 5 waktu, untuk pergi haji, untuk istighosah, untuk tadarusan. Itu pakai kopiah putih itu ya bagus-bagus saja. Kecuali kalau orang tidak muqtadul hal, datang ke karaoke pakai kopiah putih. Nah, itu yang dolim namanya. Datang ke karaoke kok pakai kopiah putih. Itu dolim. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Dolim di dunia, besok hari kiamat akan mengalami beberapa kegelapan. Adzulmu dzulumatun, jamak muannas salim. Beberapa kegelapan. Loh, lah maksudnya beberapa kegelapan bagaimana? Kita analogkan seperti benda. Benda taruh dalam kotak, dikunci kotaknya. Kotak taruh dalam koper, kopernya dikunci. Koper taruh dalam almari, almarinya dikunci. Almari taruh di kamar, kamarnya dikunci. Waktunya jam 3 malam. Hujan lebat, listrik mati. Lah, gelapnya barang yang di dalam kotak itu namanya dzulumatun. Jadi tidak hanya gelap begitu saja, tapi beberapa kegelapan. Adzulmu dzulumatun. Nah, ini jadi menempatkan sesuatu tidak pada tempatnya itu namanya dolim. Kembali pada bab pelajaran serban. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi yusholluna 'ala ashabil amaimi yaumal jum'ati. Innallaha ta'ala wa malaikatahu yusholluna 'ala ashabil amaimi yaumal jumu'ati. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala, innallaha wa malaikatahu yusholluna,
Kalimat yusholluna itu ditafsirkan maknanya adalah memberi rahmat. Allah memberi rahmat kepada orang yang memakai surban pada hari Jumat. Gitu. Jadi Allah memberi rahmat, memberi kasih sayang kepada orang yang memakai serban pada hari Jumat. Wa malaikatahu, kalau malaikat itu memintakan ampun, membacakan istighfar. Wa malaikata yusholluna, malaikat membaca istighfar atau memintakan ampun kepada orang-orang yang memakai serban pada hari Jumat. Nah, ini sangat penting sekali. Kadang-kadang memang mungkin terlalu ribet. Kalau serbanan udeng-udeng itu mungkin terlalu ribet. Maka sekarang jarang sekali orang yang memakai serban. Ya, paling-paling di desa-desa itu Pak Kiai yang sudah pergi haji itu 1-2 orang yang memakai sorban. Fadilahnya sangat bagus sekali. Innallaha wa malaikatahu yusholluna. Allah memberikan rahmat, malaikat membacakan istighfar bagi orang-orang yang memakai serban pada hari Jumat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, farquma bainana wa bainal musyrikina al-amaimu ala kolanisi. Farquma bainana wa bainal musyrikin, Rasulullah bersabda, perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrik, perbedaan antara kita dengan orang-orang musyrik itu serban yang dipakai dilingkarkan pada kepala. Dilingkarkan pada kepala. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, ta'ammamu fa innal malaikata yata'ammamun. Memakai serbanlah kamu sekalian karena para malaikat itu memakai serban. Nah, ini, maka pantas kalau malaikat itu memintakan ampun, membacakan istighfar bagi orang yang memakai serban, karena malaikat memakai serban. Orang yang memakai serban berarti orang itu senang memakai pakaian yang dipakai oleh para malaikat. Senang memakai pakaian yang dipakai oleh malaikat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, rakaatani bi amamatin khairun min sab'ina rakaatan bila amamatin. Rakaatani utawi rong rakaat bi amamatin kelawan nganggo serban, khairun min sab'ina rakaatan bila amamatin, lebih baik 70 rakaat tanpa menggunakan serban. Nah, ini. Jadi orang yang sholat memakai serban itu fadilahnya 70 kali. Fadilahnya 70 kali. Maka ini sangat penting sekali, sangat diperhatikan. Ya, mestinya memang pertama kalau tidak pernah pakai serban agak kesulitan. Nah, gitu ya. Yang kedua, pakai serban itu nanti di masjid itu tingak-tinguk. Sekarang ini saya lihat kalau di Masjid Agung Demak saja pada waktu Jumatan yang pakai serban itu bisa dihitung, bahkan mungkin tidak ada. Nah, ini. Al-babu salisa asyara fi fadilatis saumi. Bab yang ke-13 menerangkan tentang fadilahnya puasa. Berbicara tentang puasa, mestinya tidak hanya puasa Ramadan, tidak hanya puasa wajib, termasuk puasa-puasa sunat.
Puasa sunat seperti puasa Senin Kemis ini sangat bagus dilakukan. Ayamul sud, ayamul bid, hari-hari terang tanggal 13, 14, 15 pada waktu dinamakan ayamul bid itu terang. Ayamul sud tanggal 27, 28, 29. Nah, itu saat gelap, tidak ada rembulan. Itu juga disunatkan. Itu. Kemudian sunat 6 hari pada waktu bulan Syawal. Pada waktu bulan Dzulhijjah puasa tarwiyah dengan Arafah. Kemudian pada waktu Muharram puasa Tasu'a dengan tanggal 10-nya Asyura. Nah ini. Kemudian pada waktu bulan Rajab. Nah, bulan Rajab ini masih beda pendapat. Beda pendapat karena hadis yang sahih tidak ada. Hadisnya yang sahih tidak ada. Tapi tidak apa-apa. Kemarin saya katakan idza ra'aina fil fadail tasahalna. Imam Maliki, apabila kita melihat urusan fadilah maka kami permudah. Nah, ini. Sumu tasihu, puasalah kamu niscaya akan menjadi sehat. Sumu tasihu, puasalah kamu akan menjadi sehat. Orang bodoh dengan orang yang cerdas berbeda. Orang bodoh menangkap sumu tasihu, puasalah kamu akan sehat. Orang yang bodoh komentar, mana mungkin bisa sehat. Orang puasa tenaganya jadi lemah, lunglai, aktivitasnya menurun. Kok bilang sehat bagaimana? Jadi orang bodoh itu cara berpikirnya pendek, seketika. Tetapi orang yang cerdas, orang yang pandai, berpikirnya panjang. Paling tidak berpikir. Mesin itu kalau tidak pernah istirahat, ya cepat rusak. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan untuk melakukan berpuasa ini paling tidak mengistirahatkan mesin selama 1 bulan, mulai jam 12 siang sampai jam setengah 6. Ini mesin istirahat selama 1 bulan. Nah ini orang yang pandai itu bisa berpikir seperti itu. Kemudian fadilahnya puasa itu memang banyak sekali. Salah satunya untuk pengendalian emosional, untuk menurunkan frekuensi syahwat. Frekuensi syahwat diturunkan dengan puasa. Syahwat itu menimbulkan nafsu. Jadi nafsu itu ditimbulkan oleh syahwat, syahwat ditimbulkan oleh makanan. Orang yang banyak makan berarti banyak syahwatnya. Orang yang banyak syahwatnya banyak nafsunya. Syahwatnya laki-laki dengan perempuan berbeda. Kalau laki-laki syahwatnya itu pada orang perempuan, tapi kalau perempuan syahwatnya itu pada urusan dunia, maka ada unen-unen mata keranjang dengan mata duitan. Nek mata keranjang ku matane wong lanang, nek mata duitan niku matane wong wadon. Nah, itu. Inna nafsa la amaratum bisu'i illa ma rahimah rabbi. Sesungguhnya nafsu itu kecenderungan melakukan maksiat. La amaratum bisu', cenderung untuk melakukan kejelekan. Itu nafsu.
maka nafsunya dikendalikan dengan puasa. Ini pentingnya sekali orang yang berpuasa. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, As-saumu li wa ana ajibi. As-saumu utai poso li iku makeduwe ingsun. Wa ana utai ingsun niku aji, males apa ingsun bihi ing saum. Jadi orang yang puasa itu semata-mata karena Allah. Orang yang berpuasa karena semata-mata Allah, maka disebutkan as-saumu li. Puasa itu untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena apa? Orang berpuasa itu tidak kelihatan. Beda dengan orang menjalankan sholat. Kelihatan. Sholat 2 rakaat, sholat 4 rakaat kelihatan. Oh, orang itu baru sholat. Orang mengaji, membaca Al-Quran kelihatan. Oh, orang itu baru mengaji. Tetapi kalau puasa tidak kelihatan. Yang puasa dengan tidak puasa itu tidak ada bedanya. Malah nek sok ida itu gayane itu malah paling malah sing ora poso, kan gitu. Jadi orang yang berpuasa dengan orang tidak berpuasa itu tidak ada bedanya. Yang kedua, orang puasa itu tidak bisa dipamerkan. Boleh mamerke piye wong poso kok dipamerke? Ndak bisa. Beda dengan sholat. Bisa dipamerkan. Wah, itu khusyuk banget ning gone ngarepe mertua mamane. Nah, itu. Membaca Al-Qur'an juga bisa dipamerkan. Ya, dengan dilakukan. Tapi kalau puasa ndak bisa dipamerkan. Maka di sini disebutkan as-saumu li untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena memang puasa itu tidak bisa dipamerkan. Wana ajibi, dan saya akan memberikan balasan bagi orang yang melakukan berpuasa. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, as-shaimu lis-shaimi farhatani yafrahu biha. Farhatun inda iftarihi wa farhatun inda liqa'i rabbih. Orang yang berpuasa itu mendapatkan 2 kesenangan. Farhatun inda iftarihi, yang pertama pada waktu berbuka. Ya, orang berbuka itu otomatis senang. Seharian tidak makan, tidak minum, terus berbuka. Nah, itu senang. Walaupun lauknya itu seadanya, tetapi dia merasa senang sekali. Wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dan kesenangan yang lain adalah pada waktu ketemu Tuhannya, ketemu Allah Subhanahu wa taala yaumal qiyamah. Wa farhatun inda liqa'i rabbih ay yaumal qiyamati. Qala wa bubni munabbah laisa lil mu'minina rahatun duna liko irobihi abi husulil jazai wasawabi au binadri ila wajirobihi. Tidak ada bagi orang mukmin kesenangan selain bertemu kepada Tuhannya. Jadi kenikmatan dunia akhirat yang paling mentok adalah liqa'u rabbihi, ketemu pada Allah Subhanahu wa taala. Ini memang menurut keyakinan Ahlussunnah wal Jamaah, kita bisa ketemu Allah Subhanahu wa taala liqa'a rabbihi. Jadi laisa lil mu'minina rahatun duna liqa'i rabbihi. Tidak ada kesenangan bagi orang mukmin kecuali ketemu dengan Tuhannya besok di akhirat. Jadi itu yang kenikmatan yang paling mentok, itu liqa'u rabbihi, ketemu kepada Tuhannya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam,
Man shoma yauman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Fa idza tamma ramadhanu la yuktabu alaihi dzambun ilal khaulil akhir fa imata qabla ramadhan akhara jaa yaumal qiyamati laisa alaihi dzambun. Man shoma yauman min ramadhana ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Dalam satu riwayat disebutkan man shoma ramadhana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi. Barang siapa berpuasa pada bulan Ramadan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi, maka diampuni segala dosanya. Wa ma ta'akhkhara, dosa-dosa yang lewat atau dosa-dosa yang akan datang. Itu dosa-dosa yang lewat atau dosa-dosa yang akan datang. Kata otomatis wal muradu as-saghaira, yang dimaksudkan adalah dosa-dosa yang kecil. Kalau dosa yang besar ya wajib bertobat. Jadi kalau ada keterangan man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambihi wa ma ta'akhkhara. Barang siapa yang puasa di bulan Ramadan, Allah Subhanahu wa taala memberikan ampun dosa yang lewat dan dosa yang akan datang. Itu otomatis dosa-dosa yang kecil. Wal muradu as-saghair, yaitu dosa yang besar. Kalau dosa-dosa yang kecil, dosa yang besar ya harus bertobat. Kalau Allah menerima tobatnya ya diampuni, kalau tidak ya terserah Allah. Di dalam kitab Asbah wa Nadhair disebutkan al-kabairu khamsatun. Dosa besar itu ada 5. Yang pertama asyirku. Asyirku itu menyekutukan kepada Allah, musyrik. Itu dosa besar, dosa yang tidak akan diampun oleh Allah, asyirku. Wa qatlun nafsi bi ghairi haqqin, membunuh tanpa hak. Jadi membunuh itu ada yang hak dan ada yang tidak hak. Membunuh yang hak itu ya seperti al-ghuju, kalau di Arab Saudi itu ada memancung orang-orang yang mengeksekusi orang-orang yang berbuat salah. Contohnya orang yang berzina, contohnya yang narkoba, itu divonis mati, dieksekusi. Nah, itu yang membunuh bihakin. Artinya dosa besar adalah qatlun nafsi bi ghairi haqqin. Orang yang membunuh ya tidak ada hak pembunuhan. Kemudian nomor 3 adalah wazina, orang berbuat zina. Zina itu kenapa dosanya besar? Lintifa'in nasab. Ya, lintifa'in nasab itu artinya menciptakan generasi yang tidak punya orang tua. Itu zina. Ya. Menjadikan generasi yang tidak punya orang tua, itu berbuat zina. Anak yang tidak punya orang tua, kalau istilah di kampung anak lamjadah kan gitu. Itu menyiksa anak seumur hidup. Pada waktu kecil bermain dengan teman-temannya, temannya ngomong, "Walah orang duwe bapak," menangis lari ke rumah, lapor sama ibunya, sampai besar, sampai dewasa, sampai berumah tangga, itu ada beban. Nah, itu namanya lintifa'in nasab, maka dosa besar. Wasurbul khamri, dan minum alkohol. Ya, minum alkohol. Kemudian yang terakhir adalah wariba dan riba rentenir.
Sekarang ini berkeliaran rentenir. Kalau di desa-desa itu ada bank titil, itu bunganya sebulan sampai 20%. Itu masuk rentenir. Di pasar-pasar juga ada. Di pasar-pasar manapun ada rentenir. Itu rata-rata bunganya 20 sampai 30%. Nah, ini mencekik sekali. Itu termasuk dosa besar. Wa qala sallallahu alaihi wasallam asyamu junnatun minan nari kajunnati ahadikum minal qital. Puasa itu sebagai tameng. Puasa itu sebagai tameng. Jadi seperti tameng pada waktu berperang. Ini berperang zaman dulu, sekarang ya enggak. Itu pakai tameng. Itu. Puasa juga begitu, orang berpuasa. Itu merupakan tameng. Kemudian di dalam hadis yang lain, al jannatu mustaqotun ala arba'atin. Surga itu gandrung, rindu pada 4 golongan. Talil Quran, golongan yang orang yang ahli baca Al-Quran. Wa hafidhul lisan, orang yang bisa menjaga lisannya. Wa mut'imul ji'an, orang yang memberi makan pada orang yang lapar. Wa shaimu Ramadhana, dan orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Nah, inilah dari beberapa faidah atau fadilah dari kita menjalankan ibadah puasa. Al-babur rabi'a asyara, bab yang ke-14. Al-babur rabi'a asyara, bab yang ke-14. Fi fadilatil faridoti, di dalam fadilahnya ibadah fardu. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, buniyal islamu ala khamsin, syahadati alla ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah wa iqamis shalat wa ita'iz zakat wa hajjil baiti wa saumi ramadhana. Bunia didekake apa al islamu, agama Islam, ala khamsin ing atase 5 perkara. Syahadati alla ilaha illallah, membaca kalimat syahadah, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kemudian yang nomor 2, wa iqamis sholati, dan melakukan ibadah sholat. Amin. Wa ita'iz zakat, dan mengeluarkan zakat. Wa hajjil baiti, pergi haji pada Baitullah. Wa saumi Ramadhana, dan puasa di bulan Ramadan. Atau lebih mudahnya, rukun Islam itu ada 5. Rukun Islam ada 5. Ini sudah muttafaq alaih, disepakati oleh ulama-ulama, muttafaq alaih. Tapi ada sebagian yang punya pendapat rukun Islam itu ada 6. Ini ada sebagian pendapat, yaitu ditambah al-jihadu, jihad. Jadi rukun Islam itu tidak 5, tapi 6. Syahadat, sholat, zakat, poso, haji, dan tambah 1 lagi jihad. Tetapi sudah muttafaq alaih, kesepakatan ulama-ulama semuanya bahwa rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, membaca kalimat syahadat. Kemudian melakukan sholat 5 waktu. Ini melakukan sholat 5 waktu. Ada seseorang yang mengadakan penelitian survei tentang ibadah sholat. Dia menyelesaikan tugas S3-nya.
Itu dia meneliti tentang iqomisolah, melakukan sholat. Dia ngendika kepada saya, hasil risetipun kula, hasil riset saya menyebutkan bahwa orang yang menjalankan sholat itu di daerah saya itu cuman yang 5 waktu hanya 20%. Selebihnya itu ya loncat kidang atau pantes-pantes ya ini. Wa ita'i zakat, dan mengeluarkan zakat. Ironis. Menurut data dari Basnas tahun 2019, potensi zakat umat Islam di Indonesia itu ada 279 triliun. Jadi potensi zakat umat Islam di Indonesia pada tahun 2019 itu ada 279 triliun. Luar biasa. Tetapi Basnas baru bisa mengumpulkan uang sekitar 5,4 triliun. Berarti baru 2%. Jadi kira-kira baru 2%. Jadi potensi zakat yang sebesar itu baru bisa dikumpulkan oleh Basnas kira-kira 2%. Nah ini ironis ya, ironis. Wahajil baiti, pergi haji bagi orang yang mampu. Sekarang ini orang pergi haji harus menunggu sampai 25 tahun. Wasaumi Ramadan, dan puasa bulan Ramadan. Kalimat rukun itu harus dilakukan semuanya. Contohnya orang yang mau menjalankan sholat. Orang yang mau menjalankan sholat. Disebutkan rukunnya sholat ada 17. Itu berarti 17 itu harus dikerjakan semua. Tidak boleh ditinggal satu pun. Contohnya ada orang sholat tidak niat atau tidak membaca Fatihah. Wis aku ora usah maca Fatihah, sing tak lakoni 16 wae. Cek siji Fatihah ora usah tak waca. Ya ndak sah sholatnya. Begitu juga rukun Islam yang ada 5. Ini ya semuanya harus dilakukan. Syahadat, sholat, zakat, puasa, haji bagi orang yang sudah mampu. Bagi orang yang sudah mampu. Kan kecuali kalau tidak mampu. Nah, ini, kalau ada batasan. Lah sekarang ini menunggu sampai 25 tahun itu masuk kategori istitoah atau tidak? Ya, ada pendapat tidak masuk kategori istitoah karena harus menunggu sampai 25 tahun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, sallu khamsakum wa zaku amwalakum wa sumu sahrakum wa hajju baita rabbikum tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab. Sallu sholato sira kabeh khamsakum ing 5 sira kabeh wa zaku lan zakatono sira kabeh amalakum ing bondone sira kabeh wa sumu sahrakum lan poso ing dalem sasine sira kabeh wa hajju baita rabbikum haji sira kabeh ing Baitullah tadkhulul jannata rabbikum bighairi hisab, maka kamu akan masuk surga tanpa hisab. Jadi kalau kita bisa melakukan ya syahadat, sholat, zakat, poso, haji bisa kita lakukan dengan baik, bisa kita lakukan dengan sempurna, maka tadkhulu jannata rabbikum bighairi hisab, niscaya kamu akan masuk surga tanpa hisab. Ini
Wa qala sallallahu alaihi wasallam shollu kama raaitumuni usolli. Shollu salata sira kabeh kama raaitumu kaya oleh siramu siliramu kabeh weruh ni ing ingsun usolli hale salat sapa ingsun. Lah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu orang yang sangat bijaksana. Jadi tidak usah memberikan petunjuk cara melakukan sholat. Takbirnya begini, sujudnya begini, rukuknya begini, tahiyatnya begini, tidak usah. Rasulullah cuman melakukan sholat, kemudian kamu sholatlah seperti sholat yang kamu lakukan. Sholatlah yang saya lakukan. Saya ulangi, shollu kama ra'aitumuni usolli. Sholatlah kalian seperti aku melakukan sholat. Jadi ini sangat bijak sekali Rasulullah. Lah, karena kita mengikuti Rasulullah, jadi Rasulullah tidak memberikan petunjuk caranya sholat, cuman Rasulullah sholat, sahabat disuruh melihat. Nah, sahabat itu melihatnya bermacam-macam, ya, melihatnya bermacam-macam. Nah, maka kalau kita pergi haji di Arab Saudi itu orang sholat itu macamnya macam-macam. Ada yang tahiyat jarinya itu di ubeng-ubengke gini, terus ada yang sholat berdiri tapi tidak sedekap, lepas, ada, ya bersama-sama. Karena kebetulan saat itu melihat Rasulullah seperti itu, begitu. Wa qala sallallahu alaihi wasallam man taraka sholata muta'ammidan faqad kafara jiharon. Man sapane wong utahe sapane wong iku taroka tinggal sapa man as-sholata ing salat muta'ammidan kali njarak faqad kafara jiharon. Orang tersebut terang-terangan menjadi orang kafir. Jadi orang yang meninggalkan sholat. Jadi orang meninggalkan sholat itu ada karena malas, keset, ya. Ada kalanya memang dia tidak mau menjalankan sholat sama sekali. Tandanya, ya, orang yang sholatnya malas itu ya masih kadangkala sholat, kadangkala pergi Jumatan, itu kadangkala. Tapi kalau yang tidak mau sholat ya sudah, Jumatan ya tidak, Id ya tidak, apapun ya tidak. Faqad kafara jiharun. Wa qala sallallahu alaihi wasallam as-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahunna mastanabat al-kabair wal jum'atu ilal jum'ati kafaratun lima bainahuma wa ziyadatu salasati ayamin. As-shalawatul khamsu kafaratun lima bainahuna. Sholat 5 waktu itu bisa melebur dosa antaranya. Jadi dosa sholat duhur sama sholat asar, dosanya duhur sampai asar itu dilebur dengan melakukan sholat. Nanti sholat asar dengan sholat maghrib, berarti asarnya ya sholat, maghribnya ya sholat. Antara asar sampai maghrib itu diampuni dosanya selama tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Nah, ya, tidak melakukan dosa-dosa yang besar. Bismillahirrahmanirrahim. Al-babul khamis asyara fi fadilati zakati. Pelajaran bab yang ke-15 menerangkan keutamaannya zakat. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam az-zakatu kontorotul Islam. Az-zakatu utawi zakat
Kontorotul Islam iku dadi jembatane agama Islam. Wa qala sallallahu alaihi wasallam az-zakatu tuhrul iman. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu al-imana illa bizakati. Wala imana liman la zakatalah. Az-zakatu utai zakat tuhrul iman iku nyucikake iman. Iya. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la yaqbalullahu al-imana illa bizakat. Allah tidak menerima iman seseorang kecuali orang itu melakukan zakat, mengeluarkan zakat. Wala imana liman la zakatalah, dan tidak beriman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam hasinu amalakum bizakati wadawu mardokum bisadaqah. Bentengilah harta kalian dengan mengeluarkan zakat, wadawu, dan obatilah mardokum, sakit kalian, bisadaqati, dengan sedekah. Sebetulnya ini semuanya orang sudah paham. Sebetulnya orang sudah paham, sudah mengerti, gitu ya. La imana liman la zakatalah. Tidak beriman bagi orang yang tidak mengeluarkan zakat. Permasalahan sekarang, tuntutan kehidupan semakin kompleks. Orang selalu ingin terpenuhi kebutuhannya, mulai sepeda motor yang bagus, mereka harus membeli dengan kredit 1 bulan 1 juta. Mestinya mereka sudah wajib mengeluarkan zakat, tetapi karena dia itu tiap bulan harus membayar kredit 1 juta, maka dia akhirnya tidak mengeluarkan zakat dengan dalih tidak punya uang. Kalau sudah kemudian meningkat lagi mobil, kebutuhan. Dan sebetulnya itu bukan kebutuhan, tapi hanya gengsi. Ya, jadi bukan kebutuhan, tapi hanya gengsi. Membeli mobil dengan kredit, kreditnya berapa? 3-4 juta. Ya karena uangnya untuk kredit itu, sehingga bagian dari zakat tidak dikeluarkan. Zakatnya tidak dikeluarkan, dikalahake. Nah itu. Hasinu amalakum bizakati wadawu mardokum bisadaqah. Bentengilah hartamu dengan mengeluarkan zakat. Sebetulnya semuanya orang tahu. Itu. Zakat itu membentengi harta benda. Gitu ya. Wadawu mardokum bisadaqah. Obatilah sakitmu dengan sedekah. Banyak cerita-cerita. Orang yang sakit dibawa ke dokter manapun sampai ke Singapura tidak sembuh. Tetapi karena dia bersedekah, Allah memberikan kesembuhan. Sebetulnya sudah tahu. Sebetulnya banyak cerita-cerita seperti itu. Tetapi karena tadi dia ingin terpenuhi kebutuhan-kebutuhannya, keinginan-keinginannya ingin terpenuhi, maka akhirnya dia menjadi zakat itu disepelekan. Wa qala sallallahu alaihi wasallam la imana liman la sholatalah wa la sholata liman la zakatalah. Ora ana iman iku maujud liman kedhe wong la sholata kang ora ana salat iku maujud lahu kudiman. Jadi orang yang tidak sholat itu tidak punya iman. Kemudian orang yang tidak mengeluarkan zakat walaupun dia itu sholat, sholatnya tidak sah. Di dalam ayat-ayat Al-Quran ada berapa? Aqimus sholah wa atu zakat. Itu kalau tidak salah itu ada 84 ayat di dalam Al-Quran.
aqimus shalah wa atu zakat. Jadi zakat dibarengkan dengan sholat itu ada kalau tidak salah 84. Aqimus shalah wa atu zakat. Menurut Imamuna Asy-Syafi'i, wawu atap wa aqimus shalat wa atu zakat, wawunya itu wawu lidilalatil iktiron. Jadi kedudukannya sama. Jadi kedudukannya sama antara zakat dengan sholat. Maka kalau orang sholat tanpa zakat, ya tidak ada artinya. Orang zakat tapi tidak sholat, ya tidak ada artinya. Jadi kedua-duanya ini harus dilakukan. Itu namanya dilalatul iktiron. Gitu. Jadi la imana liman la sholatalah, wala sholata liman la zakatalah. Tidak iman bagi orang yang tidak melakukan sholat, dan tidak ada artinya sholat orang yang tidak mengeluarkan zakat. Nah ini al-babus berikutnya al-babus sadisa asyara, bab yang ke-16 fi fadilatis shadaqati, di dalam fadilahnya orang bersedekah. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, as-shadaqatu tatfa'u maitatasu. Sedekah itu bisa menolak orang menjadi mati yang jelek. Nah ini mati yang jelek itu ya mati yang tidak husnul khotimah. Ini mati yang jelek itu ya mati yang tidak husnul khotimah. Nah, maka sangat perlu diperhatikan sekali. Ya, sebab kehidupan ini itu ditentukan pada akhirnya pada waktu meninggal, husnul khotimah atau su'ul khotimah. Tetapi Imamuna Al-Ghazali ngendika, la tunalu husnul khotimati illa bisa biqatil husna. La tunalu husnul khotimati illa bisa biqatil husna. Imamuna Al-Ghazali. La tunalu husnul khotimati, tidak akan diperoleh husnul khotimah itu illa bisa biqatil husna, kecuali dengan perbuatan yang baik sebelumnya. Jadi perbuatan baik itu tidak hanya sekali dua kali, harus bersifat terus menerus. Illa bisa biqatil husna ini kebaikan itu dilakukan terus menerus. Nah, termasuk ini apa? As-shadaqatu. As-shadaqah itu bisa menolak mati yang jelek. Mati yang jelek itu su'ul khotimah. Na'udzubillah min dzalik. Allahumma amin. Semoga apa yang kita baca ada manfaatnya. Allah memberikan keberkahan kepada kita semuanya. Akhirul kalam wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.